Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulianti, NPM 1913031042, Program Studi Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi ekonomi mikro, yaitu apa? Tentang pasar oligopoli. Gimana teman-teman? Penasaran? Langsung aja. Pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli? Jadi, oligopoli berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah oligo, yang berarti sedikit, dan yang kedua yaitu poli, yang berarti penjual. Jadi dapat diartikan pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari sedikit atau beberapa penjual. Kita mengetahui definisi dari pasar oligopoli, ternyata teman-teman ada ciri-ciri atau karakteristik dari pasar oligopoli. Apa saja ya? Yang pertama yaitu jumlah produsen atau penjual dalam pasar oligopoli terdiri dari sedikit atau beberapa penjual, berkisar antara 2 sampai 15 perusahaan. Kemudian dari segi pembeli jumlahnya banyak. Ciri yang kedua yaitu produk atau barang yang dijual dalam pasar oligopoli ada dua macam barang. Yang pertama ada barang homogen. Apa sih barang homogen? Barang homogen adalah barang yang sama persis. Contohnya seperti industri kertas, terus semen, terus ada pipa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu barang terdiferensiasi. Apa sih barang terdiferensiasi? Barang terdiferensiasi adalah barang yang sama atau sejenis, tetapi ada unsur lain yang membedakannya. Seperti apa? Yaitu dari mulai mereknya, terus kualitasnya, terus modelnya atau bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu seperti industri sepeda motor, terus ada lagi mobil, terus ada smartphone, dan lain sebagainya. Tiga yaitu pengambilan keputusan antar perusahaan saling mempengaruhi. Jika satu perusahaan melakukan sebuah aksi, misalnya melakukan atau menurunkan harga atau melakukan diskon, nah maka reaksi dari perusahaan lainnya itu melakukan hal yang sama, yaitu ikut menurunkan harga atau melakukan diskon. Tujuannya yaitu supaya tidak kehilangan konsumen atau pelanggan. Yang keempat yaitu ada yang namanya kompetisi non harga. Jadi dalam pasar oligopoli, persaingan tidak hanya dalam bentuk harga, tetapi ada juga dalam bentuk non harga, seperti iklan. Nah, tujuan iklan sendiri yaitu memberikan informasi, kemudian membentuk citra yang baik untuk merek dan perusahaan, serta pastinya untuk menarik pelanggan supaya membeli produknya. Yang kelima yaitu adanya kesulitan untuk memasuki atau keluar dari pasar. Maksudnya jika akan memasuki atau keluar dari pasar oligopoli ada hambatan-hambatan tertentu. Nah, hambatannya itu seperti jika ada perusahaan baru yang akan masuk ke industri atau pasar oligopoli itu harus memiliki modal yang besar. Kenapa? Karena mereka harus bisa bersaing dengan perusahaan lama. Nah, kondisi inilah biasanya yang membuat sulit perusahaan baru untuk masuk ke industri, karena harus memiliki modal yang besar supaya dapat bersaing. Saya akan membahas mengenai salah satu model dari pasar oligopoli, yaitu kurva permintaan patah atau nama kerennya Tingkat Demand Curve. Mengapa kurva permintaan ini mengalami kepatahan atau kebengkokan?
Jadi ceritanya ini terjadi karena adanya suatu kebijakan, yaitu kebijakan penurunan harga yang akan segera diikuti oleh oligopolis lainnya atau jadi aksi reaksi. Artinya, jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan ikut menurunkan harga supaya tidak kehilangan konsumennya. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan kurva permintaan menjadi inelastis, sehingga barang yang diminta bertambah sangat sedikit sekali. Namun, apabila ada salah satu perusahaan yang menaikkan harga jualnya, menyebabkan kurva permintaan menjadi elastis, yang mana dengan kenaikan harga akan menyebabkan banyak kehilangan permintaan, sehingga perusahaan pesaingnya tidak mengikuti untuk menaikkan harga. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan mengapa dalam pasar oligopoli itu harga cenderung tegar atau kaku atau tidak berubah-ubah. Sekian video dari saya mengenai pasar oligopoli. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.